Si fulan itu jalur ke fulana itu lewat
lewat bapaknya. Jadi jalur itu semacam itu namanya asabah. Yang terdekat dari yang terdekat. Wadhalika bittifaqil madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a. Ini dengan kesepakatan 4 mazhab fikih. Al-Hanafiyyah, Al-Malikiyyah, Syafi'iyyah, wal Hanabilah. Wadhalika yang demikian itu li'anna al-wilayah mabnaha syafaqah. Karena perwalian itu dibangun di atas rasa kasih sayang. Wal qarabah madhinnatu dzalik. Sedangkan kekerabatan itu adalah tempat kemungkinan kuat adanya kasih sayang. Faqad dimal aqrab fal aqrab fihim. Maka dikedepankan yang terdekat di antara mereka. Ini sampai di sini para ulama bersepakat bahwa pertama, wali itu harus al-aqrab, yang harus laki-laki, harus asobah. Apa? Laki-laki. Wali itu harus asobah. Yang kedua, wali itu asobah yang terdekat. Jadi wali itu asobah yang terdekat. Sampai di sini kata beliau disepakati oleh para ulama-ulama mazhab 4. Hanya perinciannya sedikit ada khilaf di kalangan mereka. Ada khilaf di kalangan mereka. Kita baca catatan kaki nomor 3. Beliau mengatakan, al-qadarul muttafaqu alaihi bainal madhahibi fi tartibil asabati bil jumlah. Kadar yang disepakati antara semua mazhab untuk mengurutkan asabah secara umum itu adalah taqdimul ab. Jadi mengedepankan bapak. Bapak itu yang paling utama. Summal akh, kemudian saudara. Summa ibnul akh, kemudian anaknya saudara, ponakan. Summal am, kemudian paman. Summa ibnil am, kemudian anaknya paman, sepupu. Ma'a taqdim syaqiq ala al-ikhwah min al-akh li ab, yang dengan mengedepankan yang sekandung dibandingkan yang hanya sepapa. Wa ibnul akh asy-syaqiq ala ibnil akh li ab, dan ponakan kandung dibandingkan ponakan sepapa. Dan al-am asy-syaqiq ala al-am li ab, yakni paman kandung dibandingkan paman sepapa. Summa sa'iril asabat, kemudian semua asabat. Wa bihalati wujudi ibnil mar'ah, dan dalam kondisi ada anak laki-laki dari wanita yang menikah, yang dinikahkan. Faqad tamahul Hanafiyyah wal Malikiyyah 'ala al-ab, maka ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengedepankannya dibandingkan bapak. Wa ja'alahu Hanabilah tartibahu ba'dal ab, sedangkan para ulama Hanabilah mengurutkannya setelah bapak. Wa amma Syafi'iyyah fa laysa lil ibni indahum wilayat tazwij. Dalam mazhab Syafi'iyah anak enggak punya hak menikahkan. Wa inda jumhur, dan dalam mazhab jumhur yang dirjat ba'dal ab, ini kakek setelah bapak. Wa in ala, selanjutnya wa amal Malikiyah fa ja'alu tartibal jad ba'da ibnil ab, mereka menjadikan kakek itu setelah ponakan. Baik, berkata jadi Allah yang itu. Jadi kaidahnya disepakati oleh para ulama. Hanya tak kalah mengurutkan diperselisihkan. Jadi mengurutkan itu diperselisihkan. Jadi kalau kita bahas asabah itu muncul di 2 pembahasan, di 3 pembahasan. 1 waris, 2 wali pernikahan, yang ketiga diat. Yang ketiga masalah diat. Kita akan bahas diat. Kalau waris, para ulama sepakat. Urutan asabah itu yang pertama anak. Asal, apa itu farah, anak. Terus anak laki-laki itu dalam waris ya. Anak laki-laki ibn. Ini anak laki-laki ramah, di bawahnya anak laki-laki itu ibnu. Anak laki-laki ini anak laki-laki, putu lanang dari anak laki-laki. Terus di bawah. Jadi selanjutnya ke atas asal bapak laki-laki. Jadi bapak laki-laki, bapak. Terus bapak. Jadi yang asobah itu bapak ibu itu nggak asobah, karena jalurnya perempuan. Terus yang ketiga nyamping. Jadi kalau farah itu kerabat jalur bawah. Terus asal
saudarane bapak. Nek saudarane bapak rono, maka anake dulure mbah. Nek rono, jadi anak saudaranya mbae bapak. Seurip. Artinya. Terus nek rono anake. Jadi anake. Maka dalam pembahasan asobah waris, bisa jadi dalam satu kasus harta waris itu diwarisi oleh orang yang tidak saling kenal. Negeri kita mingguan wis aduh ini separah dia berani tokoan, gara-gara tokoan, gara-gara kesubaran, tapi ini asli ini jual wis aduh ini wis rota. Mengenai stok ini Surabaya stok ini Sedayu belas karena pada luar. Karena bisa jadi dalam kasus waris itu harta tiba-tiba diwarisi oleh minduani pada agak saling. Ini kalau urutan asobah dalam waris, dan setahu Anda tidak ada khilaf dengan bahwa kalau asobah waris. Nah, asobah pernikahan itu diperselisihkan oleh ulama. Kita urutkan dalam fikih Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i urutan itu jadi itu yang berkembang di KUA Indonesia. Itu yang pernah sampaikan ini ya, benar enggak pikiran kalau KUA. Jangan pikiran ya kalau ngomong. Benar enggak pikiran kalau urutan asobah pernikahan dalam mazhab Syafi'i itu bapak kandung beliau orang bapak tiri, bukannya bapak angkat, bukannya bapak guru, bapak kandung gitu, bapak kandung. Ini bapak kan, jadi bapak itu kadang-kadang orang Ustaz, ini ada bapak tiri Ustaz, ada saudara, mana yang berhalang, kok ditanyakan gitu loh. Apa urusannya? Bapak tiri itu berkaitan sama sekali dengan pernikahan bapak kandung. Jadi bapak. Kalau bapak nggak ada, maka naik bapak, bukan bapaknya ibu. Jadi bapaknya bapak. Bapak, wis mati, naik ke atas. Baik, bapak. Saya boleh. Ya, mesti disikat malah. Terus ke atas. Jalur atas nggak ada, jadi bapak dikedepankan. Dalam fikih Syafi'iyah, anak itu bukan wali, meskipun asobah. Jadi dalam fikih Syafi'iyah, anak laki-laki itu asobah dalam waris, tapi bukan asobah dalam perwalian pernikahan. Sehingga nggak usah eyel-eyel atau KUA. Jadi ono ibu-ibu nikah neng, dua anak wis gede, nasihat anak ikuti yang disampaikan oleh bapak-bapak di KUA. Daripada sampai gak dikasih surat nikah, jadi wali ini robot lah. Jadi karena dalam fikih Syafi'i itu anak nggak boleh jadi wali. Di tiga mazhab yang lainnya anak boleh jadi wali. Anak yang boleh jadi wali. Di tiga jadi mazhab yang lainnya. Bahkan dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah anak itu dikedepankan dibandingkan bapak. Jadi ono ibu-ibu umur 40 tahun, bapak isi urip wis duwe anak umur 20 tahun. Umur 20 tahun. 20 tahun berarti pas nikah sing umur 5. Ya wis, 20 tahun. Jadi dua bapak seurip, dua anak umur 20 tahun. Dalam fikih Hanafiyah dan Malikiyah anak dikedepankan dibandingkan bapak. Dalam fikih Hanabiyah bapak dikedepankan daripada anak. Dalam fikih Syafi'iyah anak anak ini kan nggak berkah. Dan itu fikih Syafi'iyah itu fikih yang diberlakukan di KUA. Jadi fikih yang diberlakukan di KUA. Jadi itu anak ini berarti kapan kita memberlakukan anak berarti anak laki-laki bukan anak perempuan, anak laki-laki. Ini anak laki-laki nggak ada berarti anak laki-laki dari anak laki-laki, putu anak dari anak laki-laki. Gitu ya. Baik. Sekarang bapak tidak ada. Kita tinggalkan sekarang ini anak karena kita ikuti jalur fikih Syafi'i. Anak nggak bisa. Anak tidak bisa. Maka yang paling berhak adalah al-akh, saudara
kandung. Yang paling berhak itu saudara kandung, saudara sebapak seibu. Tidak dibedakan antara kakak karo adik. Pokoknya saudara kandung. Jadi kakak tidak lebih berhak daripada adik. Kakak pertama tidak lebih berhak daripada kakak kedua. Dari urusan fikih. Nah, nek lu berhak atau tidak itu cuma urusan ada. Yo sing duwe tuwa, sing nom, sing maju. Nah, kan itu kan cuma asal. Jadi para internasional ya, dari seandainya dalam satu kasus wanita ini dinikahkan oleh adik laki-lakinya tanpa persetujuan kakak laki-lakinya itu sah. Itu sah. Kenapa? Karena yang enggak setuju dengan yang menikahkan itu satu derajat, tidak bisa membatalkan. Beda kalau kakaknya setuju, bapaknya enggak setuju. Bapak isi urip enggak mau nikahkan, dinikahkan oleh kakaknya, maka itu enggak sah. Kenapa? Karena kalau bapak masih ada, kakak itu bukan wali. Kalau bapak masih ada, kakak itu bukan wali. Adapun kalau kakak dan adik satu derajat, maka seandainya nusu-nusuan, maka si nikahkan sing paling bisik. Jadi kakak kalau adik itu tukaran, kakak ingin nikahkan saudari perempuannya dengan A, adik ingin nikahkan saudari perempuannya dengan B. Ya, terus sing adik atau mbak itu ditanya, ini sampai ini, sampai ya, wis terserah sampai pak. Tapi kalau adik iya mbak, terserah sampai adik kedisi ansing adik, kedisi ansing adik. Pada waktu kedisi ansing adik, kalau adik nikah, aku jadikan sama adik ini, maka ya tetap sah dia coba. Dari sisi fikih itu sah, tapi coba. Oh ya, mau tapi coba. Ini saudara kandung. Saudara kandung tidak ada, maka pindah ke saudara sebapak. Saudara sebapak itu bapaknya podo, ibu itu saudara sebapak. Jadi, baik. Saudara sebapak, saudara seibu nggak berhak. Kenapa kok saudara seibu nggak berhak? Karena jalur antara dia dengan manten itu jalur perempuan. Jadi saudara seibu itu bukan asobah. Ini saudara seibu itu bukan asobah. Yang asobah itu saudara kandung dan saudara sebapak. Dengan mengurutkan kandung lebih utama dibandingkan yang sebapak. Yang sebapak. Gitu. Nah, setelah itu maka kalau nggak ada, maka anak dari saudara kandung, ponakan itu lebih menang dibandingkan paman. Ini ponakan itu lebih menang dibandingkan paman. Kenapa? Karena ponakan itu jalurnya jalur saudara, sedangkan paman itu jalurnya jalur ukhuwah, dan jalur ukhuwah dikedepankan dari jalur ukhuwah. Jadi kaidahnya macam itu. Dari ponakan anaknya saudara kandung. Tidak ada ponakan laki-laki anaknya saudara sebapak. Enggak ada, naik ke atas. Naik ke atas itu nih saudara itu kan saudaranya manten. Kalau enggak ada, naik ke atas saudara bapaknya manten. Saudara bapaknya manten itu ya aman. Ya. Saudara laki-laki dari bapaknya manten. Jadi enggak paman. Paman ini harus saudaranya bapak. Tidak boleh saudaranya ibu. Tidak boleh saudaranya ibu. Saudaranya ibu itu bukan asobah. Makanya di istilah bahasa Arabnya beda. Kalau saudaranya bapak namanya am, kalau saudaranya ibu namanya khal. Namanya khal. Jadi yang berhak jadi wali itu saudaranya bapak. Jadi saudara kandungnya bapak. Saudara kandungnya bapak. Paman kandung. Am syakik. Am syakik tidak ada. Saudara sebapaknya bapak. Saudara sebapaknya bapak. Ya, bapak punya saudara sebapak. Gak ada. Anak paman kandung. Anak paman kandung itu apa? Misanan anaknya paman kandung. Gak ada. Anak paman sebapak. Anak paman sebapak. Gak ada, naik ke atas. Saudaranya baik bapak. Saudaranya baik bapak.
itu statusnya tetap paman, tapi kita nyebutnya kok adik. Jadi itu kan tadi saudari bapak, apa? Saudarai bapak. Sekarang berarti saudara bapak bapak. Saudara mbak. Saudara mbak itu biasanya ini mbak dua saudara, mbak mbak. Jadi mbak. Sing karo ibu itu beberapa kali. Jadi ibu itu niki mbak Ustaz. Lah kok lu berhak paman piye to Ustaz? Niki mbak, niki paman, niki mbah. Tak boleh. Mbak apa mbak? Sinten niki? Ini Ustaz, niki manten, punya bapak ibu sedo, punya bapak ibu sedo iki dulu niki mbahnya Ustaz. Niki seurip mbak. Nah, si iki itu sedulure bapake paman, iki mbah. Kan mbah kuwi berhak Ustaz. Iki jelas rumput. Jadi istilah bolakane dulure mbah itu manggile mbah. Nek dulure bapak manggile paman. Lo berarti dulure bapak apa dulure mbah? Nek dulure bapak lo berhak. Jadi dulure bapak lo berhak timbang. Jadi dulure mbah. Salah dhewe yo lek mbah. Yang bojo tuang ae lah. Selopor. Jadi dulure mbah itu kan paman, paman atas, paman jauh. Istilah fikihnya itu paman jauh, al-am al-ba'id, paman jauh. Enggak ada paman dulure saudara sebapaknya mbah. Enggak ada anak ini. Lah anak itu anake saudaranya mbah. Itu paman ponakan. Jadi sepupuan sama bapak, sepupuan sama bapak istilahnya gimana? Kan sepupuan sama bapak, sepupuan sama bapak istilahnya apa? Paman, ya. Sepupu nih bapak, ini apa? Li, adik, paman. Sepupu nggak jelas. Wes pokoknya, wes pokoknya. Rawon Ustaz, rawon beli di sini. Makanya orang itu sampai tidak memiliki wali nasab itu harus benar. Kecuali anak sih mungkin pasti kan ragu wali nasab. Kenapa? Lah kan tidak punya bapak. Ini menurut kaidah fikihnya itu kan anak zina seandainya orang wanita hamil karena zina terus lahir kembar selisih 5 menit, lahir kembar selisih 5 menit. Jadi lahir keduanya itu laki-laki. Dua anak lahir kembar ini saudara seibu, bukan saudara kandung. Kenapa? Dua-duanya masing-masing gak punya bapak. Bahasa para ulama, anak sing pertama sing keluar bapak matu, anak sing nomor bapak kayu. Jadi yang pertama itu Abu Hajar, wasani Abu Syajar. Kalau istilah mereka itu jadi foto-foto cari kan. Jadi yang pertama yang bapak itu nomor dua bapak kayu. Jadi sama-sama nggak punya bapak. Maka seandainya salah satu dari keduanya itu perempuan, maka yang laki-laki nggak boleh jadi wali. Kenapa? Karena dia saudara seibu, bukan saudara kandung. Jadi bukan jadi saudara kandung. Nggak punya bapak, otomatis nggak punya mbah. Gak punya bapak, otomatis gak punya saudara kandung, gak punya saudara sebapak, gak punya paman, gak punya sembarangan, gak punya sembarangan. Maka tidak ada jalan kecuali walinya adalah sultan. Walinya itu adalah sultan. Tapi setelah dibuang itu normal, punya sulit. Seandainya ada, nanti yang kita. Jadinya perwalian itu jadi semacam. Dan dalam dipertegas ya, selagi orang itu wanita itu masih punya bapak, maka tidak boleh dinikahkan oleh yang lain. Letak permasalahan yang sering terjadi. Ana beberapa kali dapat cerita dari Pak Paul. Ini dapat cerita dari Pak Paul. Masyarakat di Pulau kadang-kadang itu pegatan. Jadi lanang wedok pegatan. Duyana wedok elok. Ibu mungkin sombong aja dijauhkan kok. Bapak
isih urip. Itu kali kandhani. Pernah suatu ketika niku pada waktu sudah catatan niku niku bapake mati. Akhirnya bapake mati sing nikah niku. Sing nikah niku nyanyi jirine kangge bapak, kangge dulur, kangge apa. Kulo tamat pada waktu itu acaranya. Para hadirin sedaya, ini walinya saya nih karena bapaknya pun kejam. Boten anake ngono. Wong itu yo boten anake terus urip. Lho piye iki? Akhirnya nikah gagal. Saat itu. Nikah sama kawan gagal. Terus kamu wali mah ketemu apa digagalkan. Itu kawan ini. Ini kawan ini. Ini. Nah, akhirnya diterusuri bener toh, Bu? Itu cerita kayak dia nangis tapi kan nangis tapi ini nikah. Ini tuh nikah. Benci tuh urusannya sampean, Bu, tapi urusan anaknya sampean tetap. Bapak ini ada laki-laki yang sampean benci. Laki-laki yang jadi gagal sama ini tahu karena bapak itu dulu nggak iso dan macam-macam ini itu masalah ini semacam ini. Alhamdulillah konangan nggak konangan kasus ini nggak konangan pada kita dasarnya orang bisa orang betul jadi semacam itu. Jadi soal nanti kita bahas nanti perceraian. Tatkala nanti terjadi perceraian antara suami istri, family para ekonomi sekalian, sing cerai itu sampai anak kabel pegatan. Jadi sing cerai itu, sing pegatan itu bapak kan, apa itu suami istri dengan anak kabel pegatan. Jadi anak itu gak ikut cerai dalam arti ini, yo, bapak tetap dia, ibu tetap dia, karena pisah suami cerai itu kan cuma suami istri, bapak sama anak nggak bisa cerai, bapak sama ibu juga nggak bisa cerai. Itu salah satu di antara unsur kezaliman perceraian, yaitu berusaha memisahkan anaknya siapa bapaknya melo ibu atau memisahkan ibu ini melo bapak. Oh, nah, jadi letak permasalahan itu juga masalah anak itu masuk wali atau dalam fikih berkembang di negeri kita yang dipegang oleh kaum itu adalah anak tidak boleh untuk al-fardus tsalits masalah yang ketiga wilayatul walad perwalian karena sebab walad. Apa itu walad? Ini istirahat di zaman kita sekarang jadi nggak usah dibahas banyak. Walad itu hak karena sebab memerdekakan budak. Jadi Bilal itu kan dulu kan budak nih, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu punya hak walad terhadap Bilal. Jadi istilahnya itu, jadi Bilal maula Abi Bakar. Bilal yang mana dia budak dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, seandainya ada seorang budak perempuan namanya anggaplah Amah, budak perempuan kan Amah. Anggaplah namanya Amah. Itu dulu budak dimerdekakan oleh laki-laki, anggap namanya Abdullah. Maka waladnya Amah tadi itu dipegang oleh Abdullah. Nah kalau nanti pada waktu Amah itu sudah jadi wanita merdeka terus kepingin nikah, terus dia itu nggak punya kerabat sama sekali, maka yang nikahkan adalah Abdullah. Jadi itu namanya perwalian dari jalur walad. Saya kira orang. Lima katakan ya tawalla nikahal mar'ati waliyuha minal walad. Jadi yang bisa menikahkan wanita adalah walinya dari sebab walad. Bagaimana atau pemerintah dari siapa yang menikahkan seorang wanita? Memerdekakan seorang wanita. Lahu wilayah tazwijiha. Maka yang memerdekakan tadi itu berhak mendapatkan hak perwalian untuk menikahkan. Illa yakunna asabatun binasab. Jika dia tidak memiliki wali dari jalur asobah nasab.
Kemudian yang paling dekat asobanya. Jadi kalau ternyata pemegang walanya itu sudah tidak ada, maka turun ke asobanya. Wahada bittifaqi madhahibil fiqhiyatil apa? Ini dengan kesepakatan empat mazhab fikih Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Nah, al-adillah yani dalilnya min as-sunnah wala min as-sunnah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab la yuba'u wa la yuhab. Hak wala itu kayak nasab. Luhmatun itu gumpalan daging. Jadi wala itu persis koyok nasab. Tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan. Ya, bisa dihibahkan. Gambarannya gitu ya. Jadi nasab kan nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan. Aku punya anak, jadi aku punya anak. Jadi terus ono, jadi misalkan konco kan punya anak, jadi anak anggaplah konco itu B itu DPD kita kalau sama sudoso nah, juga siji gitu, minta satu, jadi jalur satu, enak jalur tuku, Jadi ya wis anakku siji tak anggapnya sebagai anaknya sampean. Jadi nasab dari itu tak hilangkan, tak serahkan ke sampean. Ketua di biro. Aku semurah kau cilik segini ngono. Wis 10 juta ya 10 juta makanya. Ya wis aku juga 10 juta. Akhirnya salah satu belakang anak saya anggap namanya Zaid belakang anak jadi Zaid itu jadi dari Zaid ibn Ahmad Safiq ganti Zaid ibn Sofwan itu kan nggak boleh. Itu kan nggak boleh. Lah sebagaimana nasab gak bisa dijual, gak bisa dihibahkan, maka wala pun begitu. Wala itu pokoknya siapa yang memerdekakan, dialah yang memegang walanya. Itu bahasa beliau la yuba'u wa la yuhab. Ini wala itu gak bisa dijual, gak bisa dihibahkan. Wajib ada sisi pengambilan dalil dan dari hadis itu hadis ini menunjukkan ala al-wala'a yartahiqu bin nasab. Bahwasanya wala itu ini mengambil hukum nasab. Thaniyan li'anna al-mu'tiqa akhrajaha min ar-riq ila al-hurriyah. Karena orang yang memerdekakan itu mengeluarkan budak itu dari perbudakan menuju kemerdekaan. Fa asbahal ab, maka mirip-mirip dengan bapak fi ikhrajihi laha ila al-wujud, yang karena bapak itulah seorang anak dari alam ghaib menuju alam nyata. Biar kan ono saiki ono gara-gara ono bapak ini. Bapak ini kan gak sekolah ya. Talisan yang ketiga. Li'anna al-maula al-mu'tiqa qad afadaha bil 'itqi ma afadaha al-'abdul hur. Karena orang yang memerdekakan itu telah memerdekakan. Yani dia kama afadahal al-hur, sebagaimana bapak yang merdeka bisa memerdekakan budak. Min zawal rik hatta sarat malikatan, dari budak gitu ya, dari perbudakan sehingga dia menjadi merdeka, memiliki diri sendiri, warisan bisa menjadi mewarisi, maurusa diwarisi, ma'qulan anha dibayar diahnya. Faqala an yahalla mahalla al-ab, konsekuensinya dia mengambil hukum bapak wal asobat dan asobah di wilayah nikaiha, dalam berwaliat kan. Kabarnya ya Pak. Jadi nek budak wanita dia itu dikumpuli oleh tuannya yang merdeka, terus hamil, terus lahir anak ini merdeka. Sedangkan kalau budak wanita dinikahi oleh budak laki-laki, maka anak ini seakan-akan bapak itu yang menyebabkan anaknya merdeka, maka yang memerdekakan juga mengambil hukum daripada bapak perbudakan selama kapan-kapan untuk perbudakan baru dibahas stay. Jadi kakak pikir perbudakan itu lebih jelimet daripada beberapa pikir yang lain. Al-Farqur Rami, masalah yang keempat, wilayatul imam, wali karena dia adalah imam.
Imam di sini adalah sultan. Jadi imam di sini adalah sultan. Sultan pemimpin negara atau yang mewakili. Pemimpin negara atau yang mewakilinya. Sultannya, imamnya Indonesia presiden. Imamnya Indonesia itu presiden. Jadi imam itu sebagaimana berapa kali? Jadi kita pelajari dahulu, imam itu syaratnya 3. 1, dia muslim. Yang kedua, lahu wilayah, memiliki wilayah kekuasaan. Yang ketiga, indahu sultan, bisa mengendalikan wilayah yang masuk kekuasaannya. Dia mengendali. Apabila terpenuhi 3 syarat itu, maka dialah imam atau sultan. Makanya nanti kita bahas dalam fikih pernikahan akan muncul. Lah, gimana kalau seorang wanita muslimah, wali nasabnya Rauno, wali walae Rauno, dia sendiri tinggal di negeri kafir. Dia sendiri tinggal di negeri yang qadar Allah presidennya kafir. Yang qadar Allah presidennya itu kafir. Terus nggak ada tatanan kenegaraan yang mengatur ini. Nanti kita bahas siapa yang menempati posisi wali. Adapun lakon Allah semoga Allah tidak menghendaki itu, seandainya suatu ketika nanti Indonesia dipimpin oleh orang kafir, cuma satu ini. Tapi aturan pernikahan tetap ono kauan, maka walinya tetap kauan, walinya tetap ini kauan. Karena itu yang disepakati menjadi sultannya, sultan dalam masalah pernikahan. Jadi tapi hukum asalnya, jadi kalau di negeri yang di situ tidak ada sultan muslim, maka seperti itu. Nah, adapun kalau sudah terpenuhi syarat dia muslim, memiliki wilayah, memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, maka dia adalah imam negara tersebut yang berlaku semua hukum imam yang wajib as-samu wa ta'ah. Ini wajib untuk as-samu. Jadi dengan seperti itu, urusan sampai pokoknya as-samu ini wa ta'ah. Lalu contoh sebagai asal kita kemarin pada waktu putusan MK yang kemarin, asal kita itu kan tujuh mana. Lalu tadi sebagai asal kita pada waktu putusan MK diputuskan itu kan malam setelah itu gitu. Itu sebagai asal itu tuh wawasan gitu. Jadi komentar yang mana, alhamdulillah doa kita 5 tahun yang lalu Allah kabulkan. Maksudnya doa kita 5 tahun yang lalu Allah kabulkan. Yang doa 5 kita tahun yang lalu kan teman-teman roto-roto dukung beliau. Terus saya gitu, doa 5 kita tahun doa kita 5 tahun yang lalu Allah kabulkan. Udah itu. Luar sebentar sebagian komentar. Enggak usah 10 tahun yang lalu juga. Bener. Ya kok boleh sampai awas boleh. Boleh. Ada kan yang tadi orang ya kok. Lepas jadi masalah apa? Oh, sebenarnya mau enggak sebenarnya mana ini enggak syarat terbeli maka dia ini adalah sultan. Mau dengan cara yang halal, mau dengan cara yang haram, mau bujuk, mau curang, mau itu urusan dia. Baik Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah berlaku semacam itu maka berlakulah dia sebagai sultan yang wajib untuk as-samu wa ta'ah. Jadi itu wilayatul imam. Wilayatul al-imam. Yatawalla nisa al-mar'ati as-sultan aw man yanubahu. Yang berhak menikahkan wanita adalah sultan atau yang mengambil posisinya, yang menempati posisinya. Illam yakun laha asabah. Kalau tidak memiliki asabah. Asabah tidak memiliki wali nasab, maka yang mewalikannya adalah sultan. Sultan negeri kita kemewahan. Jadi presiden. Tapi presiden diserah diurus seperti ini. Orang sudah jadi presiden urus nikah. Akhirnya diserahkan ke Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama ke Komisi Nikahan, dia harus jadi menteri. Diserahkan ke intinya, kemudian pelaksanaan lapangannya diserahkan ke KUA. Diserahkan ini ke. Jadi KUA itu wakil presiden. Jadi KUA itu karena itu wakil imam, wakil sultan. Dan dia berhak untuk menikah. Jadi tidak berhak untuk menikah. Nah, pada dasarnya Allah Yaakob, jadi gambarnya seperti itu. Kalau mau bertanya,
ambil bapak, ambil wali. Terus kan di sini nak, nanti kan nak, sambung. Kami kamu, gampang tahu, gampang bisa cakap. Kau sampai nanti kamu nih, nanti kamu. Kalau wali ini loh, nah tadi kamu nanti kamu. Pak Jokowi kan kalau tomboy itu, kalau tomboy itu kalau ponakan nih atau kalau sopo ya, meskipun presiden kan tetap dekonanan, tetap beli tombo, tetap beli konco cili, tetap beli konco cili dan jeburan kali dia, ini dan macam-macamnya itu, kita tetap baik. Sama bukan? Sama. Kenapa sama? Bahwa kalau itu wakilnya beliau. Mosok kita mengatakan didekatkan sama wakil, sah didekatkan sama aslinya, nggak sama. Lucu loh. Yo, jadi naib itu bisa jadi sah nikahkan gara-gara dia wakil presiden. Nah berarti presiden nih, lu berhak untuk nikahkan. Tapi alhamdulillah kalau tidak Pak Jokowi ngerti ya. Ngerti kalau roh aturan terus. Ngerti kalau roh aturan terus. Jadi Pak Jokowi terus ngomong. Ayo sobat bernikah memang itu pun kalau nggak ada wali, oh ya Pak. Ini itu pun kalau nggak ada wali. Ada pengalaman ada wali besar, meskipun jauh sekali. Oh anaknya dulur beliau, anaknya dulur kandung itu meskipun jauh dia yang lebih berhak dan sultan tidak. Ini sultan tidak. Maka ini yang perlu dipahami dan jadi paham. Jadi sembarangan orang menggunakan gambarannya gitu ya. Kemudian nikah, kak istri orang tua nih, kak istri orang tua akhirnya saya nikah aku istri tuku naib kok, istri kok, tuku wali hakim. Ini istri nikah akan wali hakim itu nggak berhak jadi wali selagi wali nasab masih ada. Loh terus bisa jaluri. Kita akan bahas nanti. Jika kondisi wali nasab nggak mau nikah. Padahal yang wanita itu termadorotkan. Bahkan akhwat dua bapak dukun. Bapak itu dukun. Jadi kalau ada bapak didikan kalau jadi murid kancani, ini sama-sama dukun. Akhwat tidak belum. Jadi sedangkan akhwat yang lama ditolak semua. Dan semacam itu sudah lewat 25 tahun, sudah lewat 27 tahun, pokoknya termadorotkan lah. Dan kayaknya memang nggak akan boleh orang tua ini. Bapaknya itu kalau dengan segala upaya, dengan segala daya, dinasihati, diomongin dan macam-macamnya, kapan jalur terakhir ini hasil bawa pengadilan. Itu namanya dalam istilah fikih namanya waliul amr, wali yang menolak untuk nikahkan, dibawa ke pengadilan. Pengadilan ya, pengadilan agama, bukan KUA ya, dibawa ke pengadilan. Jadi karena ada dikit-dikit kasus-kasus semacam itu ditangani oleh pengadilan, dibawa ke pengadilan, sampai di pengadilan dikasuskan, kemudian gini. Kalau kemudian sudah terbukti di hadapan pengadilan semacam itu, maka pengadilan berhak untuk mengeluarkan hukum. Jadi kami hakim pengadilan agama Kabupaten Gresik ini menetapkan atau menerangkan bulan begini dengan kasus begini sudah dilakukan tindakan begini, maka kami memutuskan sejak diterapkannya surat ini maka perwalian bulan atas putrinya bulanan kami cabut. Kami setelah itu senang sudah. Jadi bapak itu meskipun bapak sudah tidak berhak jadi wali. Setelah itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah langsung ke wali hakim atau jatuh ke wali yang lebih dekat? Di Indonesia langsung jatuh ke wali hakim. Jadi begitu wali itu sudah tidak memungkinkan langsung jatuh ke wali hakim. Itu yang berkembang di Indonesia dan itu mengikuti fikih Syafi'iyah. Jadi semacam Allah ini alam bisa, tapi harus lewat jalur tadi lewat pengadilan, lewat ini semua walaupun jadi bapak ya setuju, kakak gak setuju, mulai enggak, terus tak berbatammu, terus tunggu, wali hakim boleh soal surat nikah, surat nikah itu palsu dan keduanya nggak sah sebagai suami, keduanya nggak sah sebagai suami. Orang soal ini kita dengar nanti masalah wali hakim pada pertemuan yang datang di Rabbina Allah akan. Dan ini bercerita Tuhan kalau milik sudah lain-lain dan